Baik teman-teman semua ya. Oke, pada materi ini kita akan memikirkan cara untuk nge-build UI ya, untuk game kita ini. Tapi sekarang sekarang ya, sebelum kita ngelompat ke Unity, kita akan nambahin beberapa hal di Canvas ya. Mari kita sedikit berpikir tentang apa yang perlu kita tambahkan di UI ini dan gimana kita akan menaruhnya teman-teman ya. Jadi mmm, mari kita ambil screenshot dari game kita. Jadi kita bisa mengvisualisasikan apa yang kita lakukan gitu teman-teman. Dan hal yang pertama kali kita pastinya akan lakukan ya, adalah kita ingin untuk menunjukkan, eee, health ya, health pemain ya teman-teman teman. Nah jadi, ada banyak banget hal yang bisa dilakukan di game ini seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan sliders simple ya, dimanapun itu gitu. Nah kita bisa berpotensi menggunakan sesuatu yang mirip gitu dengan, heart ya, kontainer gitu teman-teman ya. Dan kita bisa menggunakan opsi simple text ya, untuk menampilkan persentase dari ininya, dari health-nya ya, atau sesuatu seperti itu gitu teman-teman. Proses yang pada dasarnya benar-benar kita menembak gitu ya teman-teman ya. Di mana peluru kita akan berjalan ya, bergerak dari ujung layar ke ujung layar lainnya gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita harus memastikan dulu eh, kita telah menggunakan collision ya teman-teman ya, dan saat mereka apa tuh sebenarnya meng- mengenai musuh gitu teman-teman, mereka akan menghancurkan musuhnya gitu teman-teman. Oke, dan mari kita mulai ya. Jadi pelurunya itu kita akan membuat itu mereka akan floating ya, floating sekitaran di scene-nya kita. Kita bisa menghilangkan ya yang tidak perlu kita gunakan di sana gitu. Lalu kita juga bisa langsung bekerja dengan prefabs-nya ya, langsung kita ubah prefabs-nya, dan saya akan klik ya prefab-nya itu. Mari kita lihat di sini ya. Dan untuk pertama-tama ini eh, saya ingin menambahkan ya kita rigid body 2 dimensi gitu. Jadi kita bisa membuat ini dari bergerak ya dari kiri ke kanan gitu teman-teman. Bisa terbang ya gitu teman-teman ya dari layar gitu, atau em, kita biarkan aja sebagai dinamik ya, dinamis ya, tipe dinamis. Kita lihat bagaimana itu bekerja gitu teman-teman. Sip. Oke, jadi saya pertama tidak ingin benda itu memiliki gravitasi ya, meskipun teman-teman bisa ngelakuinnya jika eh, apa tuh sebutannya, kalau misalkan teman-teman mengira benda itu ada dropnya gitu ya teman-teman ya, drop off-nya gitu. Itu akan jadi lucu juga ya teman-teman ya. Kita taruh nol ya, dan ini mungkin teman-teman tahu kita itu akan em, kita akan kembali ke gravitasi dan kita akan bermain sedikit dengannya gitu teman-teman. Ini adalah seni dari interaktif game design gitu teman-teman. Let's say ya, mari kita katakanlah em, untuk menambahkan komponen ya, itu akan menjadi semacam collider teman-teman. Ya, jadi em, kita akan nambahin kapsul collider ya, karena itu sama dengan secara kasar itu sama dengan bentuknya pemain ya gitu teman-teman. Lalu saya akan kliknya itu di prefabs teman-teman. Saya akan tambahin di prefabs ya. Double klik prefabsnya teman-teman. Di sini kita bisa ngeliat collidernya agak sedikit um, berantakan ya di sini ya. Dan secara bentuk ya. Klik collidernya, edit, lalu editin itu saja ya teman-teman ya. Jadi kita mempunyai sesuatu yang uh, resemble playernya kita gitu tersebut itu, yang mirip-mirip lah gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke ini ya, ke prefabs ya. Kita ingin ngebuat script baru gitu teman-teman. Jadi apa yang pemain lakukan dengan player movement ya, dengan senjata gitu. Itu kayak ngomong kayak, hey, saya bawa peluru gitu ya, bawa peluru yang hidup gitu teman-teman ya.
Nah, lalu apa fungsinya itu terserah ya, terserah gimana ya, itu urusannya gitu teman-teman. Jadi saya akan kembali ke folder script ya teman-teman ya. Saya akan create new C# script gitu teman-teman ya. Akan saya panggil peluru gitu teman-teman. Saya akan klik kanan ngebuat script C# baru ya. Dan pastinya jika Anda memiliki lebih dari satu jenis senjata ya, lebih dari satu jenis peluru, mungkin teman-teman harus melakukan penamaan yang berbeda gitu, fungsi yang berbeda gitu. Namun untuk sekarang kita ngebuatnya tetap simple ya. Jadi kita hanya ingin mempunyai satu senjata gitu teman-teman dan satu peluru ya, satu jenis peluru. Oke. Nah sekarang double klik ya pelurunya ya, kita sedikit ngebersihin scriptnya nih sedikit ya dengan ngilangin comments-nya ya. Kita sedikit formatting ya dan juga ngebuat peluru kita tuh fly ya, bergerak dari layar ke layar gitu. Jadi saya butuh reference gitu teman-teman ya untuk rigid bodinya gitu. Jadi saya pikir saya akan menggunakannya gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan start ya dengan create rigid body ya, dan saya akan menamakan rigid body kita ini ya seperti ya konvensi kita ya di sen- di se- ya di bagian ini dan semikolon ya sama rigid body gitu teman-teman. Nah saya merasa bahwasannya saya setelah saya ya start rigid body-nya gitu, itu sama dengan get komponen gitu teman-teman. Nah komponen itu seperti apa? Ya kayak rigid body gitu teman-teman ya. Jadi saat mereka terbang dan nabrak tembok, ya mereka akan menuju ke arah lain teman-teman. Jadi mari kita mulai teman-teman ya. Mari kita mulai dengan ngebuat script baru ya di folder script kita ya. Right click ya, klik kanan, lalu create C# script teman-teman ya. Kita akan menyebutnya ini C# script ya teman-teman ya. Enemy movement ya, lalu buka gitu teman-teman. Nah kita hanya perlu ini ya, singkirkan hal-hal yang kita nggak perluin atau gitu teman-teman ya. Beberapa beberapa hal gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu mengetahui komentar-komentar itu, kita hanya ngebuang-buang saja ya teman-teman ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah mengakses rigid body teman-teman ya. Karena rigid body itu cara bagaimana kita bergerak gitu teman-teman. Cara kita mengakses benda gitu ya teman-teman ya. Di dunia ini gitu teman-teman. Jadi uh, seperti yang biasa kita lakukan gitu teman-teman. Kita akan ngebuat referensi untuk dua dimensi gitu ya. Lalu kita akan menyebut my rigid body ya teman-teman, terus semikolon teman-teman ya. Nah, selagi kita di sini, saya juga uh, ingin cara agar kita dapat memiliki variabel ya untuk membuat serialize ya, serialize speed dari musuhnya gitu teman-teman. Jadi saya akan ngebuat float baru teman-teman dan aku akan ngebuat serialize field sebelum itu teman-teman. Jadi serialize field ya, terus float teman-teman ya. Jadi kita akan menyebutnya ini move speed ya, dan saya akan menginisialisasinya karena gitu ya. Nah, saya akan um, tambahin satu F ya sebagai starting point gitu teman-teman. Jadi kita akan ngebuat musuhnya bergerak gitu dari layar gitu teman-teman. Oke. Nah itu akan pergi dari kiri ke kanan ya, bergerak sedikit saja ya. Dan kita akan update, ini kita akan akses rigid body dot velocity gitu teman-teman. Oke. Nah kita sudah melakukan ini sebelumnya ya dengan player, dan apa yang kita lakukan adalah sama dengan tambahin sedikit micro challenge gitu buat kalian gitu teman-teman di sini gitu. Jadi saya akan nambahin ya new vector to dan parenthesis gitu. Kita akan nambahin move speed ya karena ini itu ada di XY gitu teman-teman ya, XY gitu. Oke. Okay? Jadi XY axis gitu teman-teman, bukan move input ya. Move speed XY gitu, XS, zero gitu teman-teman. Karena kita nggak ingin ini tuh ngebuat uh, peningkatan atau turunan gitu segala macam gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita akan save lalu kembali ke Unity teman-teman. Nah, kita tambahin script itu ke musuh gitu teman-teman. Jadi musuhnya tahu apa yang terjadi gitu teman-teman gitu ya.
lalu kita tinggal drag ya musuhnya ke movement script ya, ke musuhnya ini gitu. Dah gitu. Jadi klik play ya teman-teman ya, kita akan membuatnya sedikit lebih lucu gitu teman-teman, karena saya tahu ya apa yang terjadi gitu, apa yang akan terjadi gitu teman-teman. Jadi kita akan taruh musuhnya di sebelah kiri ya, playernya itu sebelah kanan ya. Nah, musuhnya itu akan bergerak dari kiri ke kanan layar gitu teman-teman. Nah, kita salah ini bukan ya. Kita telah melakukan sesuatu yang salah gitu teman-teman. Ya, oh, ya, maaf gitu. Oke, sip. Jadi tapi kenapa tidak gitu teman-teman ya? Kita akan ngebiarkan ya playernya agak ceroboh gitu teman-teman ya. Sip. Oke. Jadi apa yang kita kekurangan di sini? Kita salah belum nambahin komponen teman-teman. Kita tinggalan gitu untuk nambahin komponennya ya. Jadi my rigid body itu sama dengan get komponen teman-teman ya. Nah, jadi rigid body itu parenthesis semicolon. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, itu step yang kita lewatin gitu teman-teman. Oke. Oke. Jadi kalau teman-teman belum nge-spot ya, nggak apa-apa. Saya nggak nge-spotin juga gitu. Kita bergerak terlalu cepat ya, terlalu banyak velocity gitu teman-teman ya. Nah, kita klik play now gitu teman-teman. Nah, kita akan cek ya, karena apakah hal-hal lucu ini akan terjadi gitu dengan musuhnya bouncing sekitaran layar gitu teman-teman ya. Jadi kita tambahin player ya. Mari kita gerak dikit ya dengan playernya gitu. Oke. Nah, jadi center machine kamera ya itu akan bergerak dengannya, dan dia akan bergerak, dia akan kayak seakan-akan kayak mari kita turunin kalian di jurang gitu teman-teman ya. Tombol ya menggunakan apa sih namanya di keyboard nih, kanan dan kiri gitu ya segala macam teman-teman ya. Oke. Jadi mari kita tambahkan langsung ke game ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita pahami dulu apa itu sistem input ya teman-teman. Jadi sistem input itu adalah cara untuk mengubah tindakan fisik pemain teman-teman. Jadi dengan kata lain, penekanan tombol atau penekanan itu menjadi informasi bagi pemain agar dapat dipahamin gitu teman-teman. Oke. Terus Unity ini menggunakan beberapa sistem input yang berbeda selama bertahun-tahun teman-teman. Ya, mereka tuh Unity ini terus berkembang gitu dan ningkatin gitu ya. Dan saat ini dalam versi Unity yang saya gunain ini sekarang teman-teman ya, ada sistem yang lama dan sistem yang baru. Oke. Nah, dan kita akan menggunakan dua sistem ini dalam kursus ini ya teman-teman ya. Dalam project ini maksudnya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi dalam proyek kali ini saya akan gunain sistem yang lama karena menurut saya pribadi, jadi sistem yang lama ini jauh lebih mudah ya untuk dipahami ya teman-teman. Dan ya soalnya mungkin saya lebih familiar gitu dengan sistem yang lama ini. Namun kita akan gunain sistem yang baru nanti di video kedepannya teman-teman ya. Jadi mari kita ngeliat prosesnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ngedit dan nemuin banyak banget pengaturan project, teman-teman akan ngeliat banyak banget pengaturan di sini gitu teman-teman. Salah satunya adalah manager input gitu. Jadi mungkin teman-teman udah nutup ya aksesnya ya, sumbunya ini ya. Oke. Jadi input manager access dan access merupakan bentuk jamak gitu dari kata access yang pada dasarnya berarti satu gitu. Dari satu sisi sesuatu ke sisi lain dari sesuatu gitu. Dari misalkan kiri, kanan, atau atas bawah teman-teman. Oke. Jadi itu adalah sumbu dari ya coba katakanlah 0 ke 1 atau minus gitu. Minus 1 ke plus gitu. Dan semua langkah diantaranya gitu teman-teman. Jadi sumbu-sumbu yang kita punya di sini sejumlah besar sudah berada di dalam satu kesatuan teman-teman ya. Satu ini ada horizontal ya, dan satunya lagi vertikal gitu teman-teman. Jadi horizontal akan jadi cara bagi kita untuk mendorong ke kiri ke kanan gitu dan ngebuat kendaraan kita ke kanan atau ke kiri gitu. Oke teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngegunain A ya
Jika teman-teman lihat itu ke kiri dan kanan gitu. Tanda panah di keyboard ya juga bisa digunain gitu teman-teman. Juga sesuai dengan misalkan teman-teman pengen menggunakan kontrol WASD gitu teman-teman ya. Ya. Nah, A itu akan kalau teman-teman mencet A itu dia akan ke kiri gitu dan D itu akan ke kanan gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pengaturan lain ya yang nyertain gitu. Tapi sebagian besar saya akan ninggalinnya gitu. Saya nggak akan menggunakannya. Sebagai default ya teman-teman, saya hanya mengetahui bahwa kita perlu mengetahui nama horizontal ya. Dan itu akan berkorespondasi dengan kiri dan kanan gitu ya juga. Dan juga vertikal gitu teman-teman ya untuk yang horizontal ini gitu. Demikian pula teman-teman, kita perlu mengetahui nama vertikal dan itu akan berhubungan dengan atas dan bawah pada keyboard gitu teman-teman. Ya, menariknya S dan W gitu. Kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan juga ngeliat ada horizontal dan vertikal gitu. Bundaran di sini horizontal. Dan ini sama dengan ngegunain joystick gitu atau gamepad di mana teman-teman dapat ngelakuin hal yang serupa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat bergerak ke atas dan pada joystick atau ke bawah pada joystick gitu. Begitu pula dengan vertikal ya, gitu dengan atas bawah. Oke. Nah, jika sudah diatur dalam pas ya, gitu teman-teman ya, dalam Unity teman-teman, teman-teman dapat menggunakan keyboard ya, sama mouse serta joystick atau joypad gitu teman-teman. Saya hanya akan ngekhawatirin, saya akan mencoba pakai keyboard ya teman-teman ya untuk saat ini gitu. Karena uh, ya karena saya tahu nggak semua orang memiliki joystick gitu teman-teman yang bisa mereka akses gitu. Nah, sekarang salah satu hal buruk dalam menggunakan sistem lama gitu adalah kita perlu ngepakein nama yang tepat teman-teman karena kita memang akan menggunakan referensi string uh, yang saya akan tunjukkan gitu ya sebentar lagi nih. Namun perlu diingat jika teman-teman mengalami masalah itu mungkin karena namanya belum diketik gitu ya, belum diketik dengan pas. Oke. Dan hal terakhir yang saya akan sebutkan di sini adalah sumbu horizontal dan vertikal itu kita akan bergerak dari -1 ke +1 gitu teman-teman. Jadi -1 sampai 0 ke +1 gitu teman-teman. Jadi dalam putaran saat ini kita ngedapetin kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya default ya. Tapi saya akan ngegantiinnya. Oke, saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan dan sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu kita akan nyelesain ini sebentar lagi karena pertama-tama saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu di um, update gitu ya di sini ya di update bawah. Dimana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya salah satu alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya berapa banyak setir gitu per frame gitu karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu dan um, akan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan. Jadi saya perlu memilikinya dalam update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame gimana sebelumnya ya variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal gitu di saat saya ketik play gitu dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya. Karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya? Saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa
saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Uh, Mari kita coba bilang let's say transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya. Dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya. Apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input class gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya yang akan kita akses gitu ya. Dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit ribet ya teman-teman ya karena itu kadang-kala akan menjadi kita uh, karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman. Lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya. Lihat salinannya lalu masuk kembali gitu teman-teman ya. Ke kode teman-teman terus di copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman tidak nggak nggak ngacauinnya gitu dan kemudian titik koma ya titik koma akhir ya sebagai ininya ya sebagai um, akhirnya gitu teman-teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai um, apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke unitnya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya. Terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya. Jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di layer ini ya. Jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka 0 itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Nggak melakukan, jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi ini kita basic math aja ya, basic math aja ya. Kita bilang -1 -1 itu sebenarnya sama dengan +1 gitu ya, minus 1 gitu dan sama dengannya kalau ditambah 1 gitu teman-teman. Dan di sini kita kalau tambahin minusnya aja maka minus maka minus +1 gitu akan sama dengan -1 gitu teman-teman. Jadi salah satu aturan yang saya pikir banyak dari kita tahu gitu ya, jika Anda mencoba mengurangi yang negatif, yang akhirnya Anda lakukan adalah ngedit, nambahin ya teman-teman ya. Jadi jika saya coba let's say misalnya 0 gitu, 0 ambil dikurangin 1 gitu, pada akhirnya saya akan ngatain 0 itu tambah 1 gitu. Karena ketika Anda menghilangkan minus, Anda akhirnya menambahkan, dan jika itu
kurang cocok untuk Anda, maka Anda bisa melihatnya dari sudut pandang nambahin minus gitu ya teman-teman ya, melakukan hal lain gitu. Oke, ya begitulah maksudnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kita masukkan kecepatan kita masukin steer speed dari sini ya, yang kita punya gitu ya, tapi kita harus menggantinya gitu. Dan sekarang inspektor itu akan mengalihkan ya, akan dikalikan dengan jumlah horizontal, dan kita akan nambahin itu gitu teman-teman sebagai rotation value gitu ya di sini. Jadi ini maksudnya adalah A dikurangin A dibagi 2 gitu teman-teman ya. A dikurang A garis miring 2 gitu. Maka outputnya itu 5 teman-teman. Jadi di sini kita membagi nilai A yang awalnya 10 ya teman-teman ya, dengan 2 gitu. Jadi 10 dibagi 2, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5 teman-teman ya. Oke. Nah, itu adalah operator penugasan pembagian. Nah, lanjut. Operator penugasan modulus ya. Oke. Nah, operator terakhir yang akan kita bahas adalah operator penugasan modulus ya teman-teman ya, yang dilambangkan dengan tanda persen sama dengan. Oke. Jadi operator ini mengembalikan sisa dari pembagian nilai variabel dengan nilai tertentu dan mengembalikan hasilnya ke variabel tersebut. Contoh, int A sama dengan 10, titik koma. A persen sama dengan 3, titik koma. Dengan ini maksudnya adalah A sama dengan A persen 3. Outputnya ada berapa? Outputnya adalah 1. Dalam contoh ini, kita mengambil sisa pembagian nilai A yang awalnya 10 dengan 3. 10 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 9 ya teman. Sama dengan 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 10 dikurang 9 sama dengan berapa? Sama dengan 1 gitu. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk yang operator penugasan modulus. Lanjut, kita akan ke penggunaan operator penugasan dalam praktik gitu teman-teman. Jadi selain contoh-contoh dasar yang kita bahas sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tadi penambahan ya, penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, pembagian, dan terakhir itu modulus ya yang tadi. Jadi operator penugasan dalam praktik ini juga sangat berguna dalam berbagai situasi pemrograman. Oke. Misalnya, teman-teman ingin memperbarui nilai variabel dalam loop atau mengakumulasi hasil dari perhitungan tertentu. Nah, contohnya ya, misalkan ya, int total min 0, titik koma. Kita tulis di bawahnya, for dalam kurung int i kurang 1, titik koma, i lebih kecil strip 5, titik koma, i plus plus lalu diakhiri dengan penutup tanda kurung. Nah, jadi ini sama dengan total dikurang total ditambah i gitu. Jadi outputnya itu adalah 15 ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan menggunakan operator penugasan, kita bisa menulis kode yang lebih ringkas dan efisien gitu ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga lebih kompleks teman-teman. Nah gitu ya. Lanjut ke segmen selanjutnya adalah menghindari kesalahan umum. Oke. Jadi saat menggunakan operator penugasan, ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari teman-teman ya. Ya, salah satunya adalah menggunakan tipe data yang tidak sesuai. Oke. Jadi lalu memahami urutan eksekusi gitu teman-teman ya. Jadi penting banget untuk memahami urutan eksekusi operator agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah so far dari assignment operators ya di C-script ya, dan bagaimana mereka bekerja gitu teman-teman. Nah, oke, sip. Untuk materi ini sampai sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di materi
selanjutnya. Bye bye teman-teman.